Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2789 hari, Renungan Pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus menganalogikan kehidupan kita yang kita jalani sekarang ini sebagai orang percaya. Rasul Paulus menganalogikan sama seperti dengan pertandingan. Amin. Haleluya. Saudara, pertandingan dunia dan juga pertandingan rohani atau pertandingan iman, sepintas ada kemiripan, di mana semua peserta lomba, peserta dalam pertandingan itu harus memulai di garis start dan mengakhiri di garis finish. Semua peserta harus berusaha sedemikian rupa untuk mencapai garis finish pertama kali. Bagi pertandingan dunia, pemenangnya adalah orang yang pertama kali sampai ke garis finish. Berbeda dengan pertandingan rohani atau pertandingan iman. Peserta yang mengikuti pertandingan rohani, dia tidak perlu juara satu. Karena kita kalau dalam urutan pertandingan, sudah pasti kita tidak masuk hitungan. Karena yang juara satu sudah pasti tokoh-tokoh besar Alkitab. Kalau dalam perjanjian lama kita mengenal ada Habel, ada Henok, ada Nuh, ada Abraham, ada Musa, ada Daud, dan nabi serta para rasul lainnya yang sudah pasti kita kalah dengan ketokohan mereka, dengan iman mereka, dengan loyalitas mereka. Kita kalah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus mau memberikan penghiburan kepada kita. Memang kita tidak mungkin dapat juara satu. Tapi yang terpenting adalah kita mencapai garis akhir. Kita dapat mengakhiri pertandingan rohani ini sampai tuntas. Amin. Saudara, saya beberapa kali nonton kalau misalnya dia mobil balap. Saudara, uniknya mereka yang mengikuti Grand Prix maupun mobil-mobil balap yang mendunia itu, saudara, mereka walaupun sudah kalah, pertandingan sudah berakhir,
tapi mereka harus menyelesaikan semua lab mereka, harus sampai selesai. Bapak Ibu Saudara, demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Kita harus mengakhiri pertandingan iman kita sampai selesai. Walaupun mungkin kita tidak juara satu, tidak masalah. Yang penting kita mengakhiri pertandingan itu dengan baik. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar kita sebagai orang percaya dapat mengakhiri pertandingan rohani ini dengan baik? Yang pertama, saudara, perhatikan ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, saya melihat bahwa Rasul Paulus mengajarkan kepada kita semua bahwa kalau kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus, kita jangan main-main, kita harus totalitas. Amin. Jangan setengah-setengah lagi ikut Tuhan, setengah-setengah, saudara. Gereja Senin Kemis, pelayanan semau gue, saudara, jangan lagi. Harus totalitas. Saudara lihat, Rasul Paulus, dia katakan mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan. Artinya apa? Paulus tahu betul bahwa kehidupannya itu hanya setipis. Orang bilang setipis tisu. Dia tidak tahu, saudara, kapan dia akan mati. Tapi yang dia tahu bahwa kematian itu bisa datang sewaktu-waktu. Dan saya menangkap pesan yang mau disampaikan Rasul Paulus di sini bahwa kita mengakhiri pertandingan iman kita ketika kita tidak lagi bernafas alias mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dalam kehidupannya kita tahu betul bagaimana dia sangat-sangat totalitas di dalam kehidupan panggilan Tuhan dalam dirinya. Dia kerjakan, dia memberitakan kabar baik, dia kerjakan semaksimal mungkin. Itu namanya totalitas. Kalau saudara melayani tapi masih lihat-lihat cuaca, ini hujan nggak ya? Kalau hujan nggak jadi melayani. Bapak Ibu Saudara, kalau kita datang ke pelayanan persekutuan, tapi yang kita lihat ini giliran di rumah siapa? Kalau di rumah si A pasti dapat makan, tapi kalau si B, pasti hanya dapat air kemasan. Saudara, itu menandakan bahwa saudara tidak totalitas ikut dan melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, belajar dari Rasul Paulus, dia totalitas dalam kehidupannya. Amin. Berapa kali Rasul Paulus mengalami ancaman, bahkan dia hampir karam kapal, berapa kali dia hampir mati, berapa kali, saudara. Ini mengindikasikan bahwa Rasul Paulus, kalau bilang pelayanan, dia sangat-sangat totalitas. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hanya setengah-setengah, kita nggak sungguh-sungguh, kita nggak akan sampai ke garis akhir dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita ambil komitmen sekarang. Kita mau totalitas, kita memaksimalkan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, sama seperti Rasul Paulus yang totalitas hidupnya untuk Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya agar kita sampai garis finish? Harus totalitas. Amin. Yang kedua, harus tekun. Amin. Saudara lihat ayat 7.
Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar dari Rasul Paulus. Dia tekun. Walaupun ada banyak sekali tantangan, tekanan, hambatan, pergumulan, persoalan, bahkan ada banyak ancaman. Ada berapa kali saudara Rasul Paulus mengalami hampir mati dan sebagainya. Saudara lihat dalam kebenaran firman Tuhan ini. Rasul Paulus mendedikasikan hidupnya sepenuhnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Saudara, bicara tekun, bicara kesetiaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan itu terkadang diuji ketika kita mengalami kesulitan, pergumulan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang karena mungkin sudah miskin dari 7 turunan saudara sehingga dia sudah nggak tahan lagi. Sehingga tidak heran ada banyak orang yang dulunya Kristen tapi sekarang meninggalkan iman mereka. Karena apa? Karena mungkin dia sudah bosan dari dulu, dari 7 turunan hidup susah. Ketika ditawari sesuatu, pangkat, jabatan, mendapat pekerjaan, mendapatkan uang, mendapatkan sembako setiap bulan. Saudara, mereka menyangkal iman mereka. Menjual iman mereka hanya karena perkara-perkara yang sementara yang ada di dunia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita belajar dari Rasul Paulus. Dia tekun. Amin. Apapun yang terjadi, apapun tekanan, persoalan pergumulan yang dia alami, tidak membuat Rasul Paulus mundur dari imannya. Semakin dia mengalami kesulitan, persoalan pergumulan menghimpit, membuat dia sangat-sangat tertekan dalam hidupnya. Saudara, Rasul Paulus punya banyak alasan untuk meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan. Rasul Paulus saya yakin dan percaya, dia punya banyak alasan. Tetapi dalam kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Rasul Paulus mengesampingkan semua alasan-alasan yang bisa membuat Rasul Paulus meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan, kembali lagi kepada kehidupan masa lalunya. Rasul Paulus punya banyak alasan untuk berbuat seperti itu. Tapi saudara lihat, Rasul Paulus tidak tergoda. Dia tetap tekun, walaupun ada banyak alasan untuk dia meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan. Tapi saudara lihat, Rasul Paulus tekun. Amin. Rasul Paulus mau mengajarkan kepada kita teladan hidupnya. Rasul Paulus tetap tekun, ikut Tuhan walaupun menderita, walaupun susah. Tapi dia tetap tekun karena Rasul Paulus tahu, saudara, suatu hari nanti penderitaan-penderitaan yang dialami tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan buat kita semua orang-orang yang percaya, yang menderita aniaya di masa-masa hidup di dunia ini. Tetap tekun, amin, tetap kuat, karena ada berkat yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, bagaimana caranya agar kita sampai garis finish? Saudara dan saya harus kuat imannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap kuat, berpegang pada kebenaran firman. Saudara, makanya selalu hampir setiap hari saya ingatkan saudara
untuk baca firman Tuhan. Karena dari membaca firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Kristus. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saya mendapatkan satu rumusan begini. Kita dapat mengenal seseorang, dia kuat atau tidak ketika dia mengalami ada banyak persoalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang selalu baca firman Tuhan, sudah pasti dia punya kekuatan iman. Amin. Berbeda dengan orang yang malas baca firman, nggak pernah baca Alkitab. Ketika ada masalah, mereka sangat rapuh. Tidak sedikit yang patah semangat. Akhirnya apa saudara? Mengingkari iman mereka. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, berbeda dengan orang yang tekun baca firman. Mereka mendapat kekuatan dari kebenaran firman Tuhan itu. Sehingga ketika mereka ada dalam situasi yang sangat-sangat tertekan, mereka ingat firman Tuhan yang kemudian menguatkan iman mereka. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, baca selalu firman Tuhan. Karena firman itu yang akan menguatkan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Harus kuat imannya. Kalau saudara nggak kuat imannya, wah saudara akan tertinggal jauh. Bahkan saudara akan mengalami hal-hal yang buruk. Saudara akan dihakimi, saudara akan mati binasa. Saudara harus kuat imannya. Amin. Saudara pernah pastinya dengar cerita tentang pertandingan antara kelinci dan kura-kura. Saudara, mereka berdua ada di garis start, dan pada hitungan yang ketiga mereka harus berusaha untuk sampai ke garis finish. Siapa yang duluan sampai ke garis finish, dialah sang juara. Saudara ya dikasih Tuhan, di saat peluit itu berbunyi, wah kelinci langsung berlari kencang saudara. Sementara kura-kura, dia berjalan dengan jalan yang menjadi kekasannya, begitu lambat. Saudara, ketika kelinci melihat ke belakang, kok kura-kura ini belum muncul. Kebetulan di situ ada pohon yang rindang, angin sepoi-sepoi. Dia pikir, masih lama kok. Kura-kura itu kan jalannya pelan. Saudara, akhirnya apa? Kelinci ini tertidur, lelap. Saudara yang dikasih Tuhan, karena pulas tidurnya, apa yang terjadi? Kura-kura pelan tapi pasti. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, pada akhirnya yang keluar menjadi juara siapa? Kura-kura. Karena apa? Karena kelinci, dia tidak kuat pada pencobaan. Saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak sekali orang di luar sana sama seperti dengan kelinci, yang merasa hebat, yang merasa bisa mampu, yang merasa kuat. Tapi pada akhirnya mereka tidak kuat. Di saat dicobai, mereka tertidur lelap, akhirnya kalah. Ada orang yang mungkin pelan tapi pasti. Amin. Sama seperti kura-kura, pelan tapi pasti. Tapi pada akhirnya dia sampai ke garis akhir. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tetap fokus pada iman saudara. Tetap kuat. Jangan sampai iblis buat saudara tertidur. Apalagi di gereja saudara. Saudara akan jadi sama seperti dengan kelinci itu. Tertidur, akhirnya apa? Mengalami kekalahan besar. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita memiliki 3 ini, baik totalitas, tekun, kuat imannya, saudara baca ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh siapa? Oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Haleluya. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita totalitas dalam Tuhan, tekun,
dan kuat imannya, kita akan mendapatkan mahkota kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sendiri yang akan memberikannya kepada kita. Haleluya. Saudara, saya suka kalimat terakhir di ayat 8. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi saya katakan, kita nggak perlu cari juara satu. Karena kita sudah pasti kalah dengan Rasul Paulus dalam konteks firman Tuhan ini. Tapi yang luar biasanya firman Tuhan dikatakan, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Yang penting kita sampai ke garis akhir dengan baik. Amin. Kita akan mendapat mahkota kebenaran dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara tetap totalitas untuk Tuhan, tekun dan kuatkan imanmu. Maka Tuhan akan membawa saudara sampai kepada garis akhir, di mana saudara dan saya akan menerima mahkota kebenaran dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka berduka cita. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, khusus Moin, Putu, Anastasia, Maureen, Permana yang berulang tahun hari ini, Tuhan Yesus memberkati, tumbuh kembangnya, bertumbuh menjadi anak yang dengar-dengaran, penuh kasih, taat dan takut akan Tuhan. Masa depannya ada di tangan Tuhan. Hari demi hari dia semakin diberkati Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.